Untuk memahami cakupan dari business plan, kita telah mengenai bisnis project cycle, yaitu ada aspek lahirnya ide proyek. Ada tiga, ada yang market based business project, resource based business project, ada policy business project. Ketiga hal tersebut berorientasi regional, nasional, dan global. Sedang tahap persiapan dan analisis itu mengumpulkan data pasar, dan tentunya diperlukan identifikasi proyek bisnis yang melingkupi lingkungan industri, pemasaran, teknologi, dan juga organisasi, serta keuangan. Pada tahap penilaian atau appraisal itu diperlukan data-data perizinan pendirian, sumber pembiayaan, dan pengelola. Sedangkan pada tahap implementasi, bisnis project cycle ini dibagi dalam beberapa hal, yaitu prakonstruksi sebelum dilakukan eksekusi bisnis, kemudian masa konstruksi yaitu dalam proses, kemudian praoperasi sebelum melangkah lebih jauh, dan yang keempat adalah masa operasi, yaitu proses dari bahan baku menjadi bahan jadi, dan yang berikutnya adalah tahap evaluasi, di mana dilakukan evaluasi apakah ada bias ataupun hal-hal yang kurang, sehingga pada tahap selanjutnya yaitu monitoring atau ongoing project evaluation dapat dihasilkan hal-hal yang penting untuk diperhatikan, dan akhirnya dihasilkan evaluasi kinerja atau evaluation post project yang hasilnya atau outcome-nya adalah untuk melihat berapa persen capaian dari bisnis project cycle. Dalam hal tahapan studi kelayakan bisnis ada 6 tahapan yang meliputi pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan analisis data. Ketiga hal tersebut dapat menghasilkan pengambilan keputusan apakah layak atau tidak layak. Bila tidak layak akan dibatalkan, bila layak akan menjadi rekomendasi, dan rekomendasi tersebut dapat disertakan dalam melaksanakan usaha. Ada 7 aspek penting penentu keberhasilan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek yuridis, yaitu yang menunjang aktivitas usaha, kemudian aspek teknis dan teknologi, yaitu yang menjadi penentu tingkat keberhasilan baik kuantitas maupun kualitas dari suatu bisnis. Aspek yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Semakin baik aspek pemasaran, kelayakan bisnis itu akan berjalan dengan baik. Kemudian aspek finansial yang menjadi penentu aktivitas suatu bisnis pun sangat penting, karena tanpa dukungan finansial yang baik, bisnis tersebut akan tersendat. Sedangkan aspek yang kelima adalah aspek organisasional, yaitu SDM dan SOP yang ada dalam bisnis tersebut. Aspek keenam adalah persaingan sosial dan ekonomi, yaitu aspek bisnis yang terjadi dalam persaingan industri dan persaingan pasar. Dan aspek yang terakhir adalah aspek kajian AMDAL, di mana ini terkait dengan aspek legal, seberapa persen telah terpenuhi sehingga studi kelayakan bisnis tersebut dapat terpenuhi. Ada 4 bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki oleh seorang dan pendiriannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Selain itu, bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana karena modal tidak besar dan tanggung jawab berada pada tangan pemilik secara langsung.
Yang kedua adalah firma, di mana pemiliknya ada 2 atau lebih. Kemudian usaha tersebut dijalankan atas nama perusahaan, dan perusahaan tersebut didirikan melalui akta resmi, yaitu kesepakatan di bawah berita acara negara. Kemudian bentuk organisasinya lebih besar dengan manajemen yang efektif. Modal yang diperoleh terkumpul dari keterlibatan mereka, dan tanggung jawab ada di tangan pemilik sekaligus penanggung resiko. Yang ketiga adalah perseroan komoditer atau CV, yaitu penggabungan modal atas dasar kepercayaan. Mereka berkumpul, bertanggung jawab, dan bertindak sebagai pemberi modal. Selain itu, usaha dijalankan dengan tanggung jawab atas semua risiko secara bersama-sama. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau dikenal dengan PT, di mana perusahaan tersebut dibuat berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian penanaman modal baik bersaham dengan persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Pendirian dilakukan atas perjanjian atas berbagai pihak yang terlibat, dan bidang usahanya biasanya luas, dan bentuk serta modal itu dibuat dalam bentuk saham. Tentunya PT ini mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pemerintah yang tanggung jawabnya dimiliki terbatas pada modal yang disetor.